Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku peserta MPLS SMK Bina Karya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Luarsi. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam kegiatan MPLS pagi hari ini, saya akan membawakan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Selamat mengikuti. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Materi ini diberikan mengingat kondisi bangsa kita sekarang yang mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah, sering sekali bergejolak, di antaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain sebagainya. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, kita dituntut untuk memiliki kesadaran bela negara, yaitu upaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Adapun nilai-nilai bela negara, 1. Cinta tanah air. Negeri kita yang luas dan kaya akan sumber daya perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 3. Pancasila. Ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain sebagainya. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyata, seorang atlet. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negara, walaupun mereka harus merelakan waktu dan tenaganya. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Dapat kita simpulkan, kesadaran bela negara dapat kita wujudkan dengan cara membantu korban bencana alam, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia, dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Apabila kita sudah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka akan tumbuh sikap nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya.
3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. 1. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. 2. Mengembangkan sikap toleransi. 3. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Adapun 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. 1. Sukuisme, yaitu paham atau praktik yang mementingkan suku bangsanya sendiri. Sukuisme juga merujuk pada rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri, yang tak jarang menunjukkan ketidaksukaan kepada suku lain. 2. Chauvinisme. Chauvinisme adalah bentuk rasa cinta, bangga, dan loyalitas yang tinggi terhadap tanah air tanpa melihat dan mendengar pendapat orang lain. Sikap chauvinisme dapat merendahkan bangsa lain. 3. Ekstremisme, yaitu paham yang sangat kuat terhadap suatu pandangan yang melampaui batas kewajaran. Dan yang keempat adalah provinsialisme. Provinsialisme adalah sikap yang hanya mementingkan provinsi atau daerahnya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan nasional. Sedangkan patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme. 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu. Dan yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Sikap patriotisme dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan keluarga, kita bisa menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, contohnya kita melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, serta belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan, serta memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dan dalam kehidupan berbangsa, kita dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.